Listrik itu sebuah muatan kecil yang berjalan. Dengan senang Pak Guru ucapkan, Assalamualaikum teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kita semua banyak kenikmatan, sehingga kita bisa berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga terlimpah kepada Rasulullah, kepada keluarga, sahabat, serta para pengikutnya yang selalu istiqomah hingga akhir zaman. Apa kabar soli dan soliha? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya dalam menuntut ilmu dan beramal. Soli dan soliha, jumpa kembali dengan Pak Guru Iksan dalam acara Guru Berbagi. Wah, bulan sudah muncul. Tandanya hari sudah malam. Kalian kalau sudah malam, apa sih yang biasa kalian lakukan? Pak Guru bisa jawab dan bisa menebak. Kalian itu pasti tidur pada malam hari. Betul tidak? Tapi teman-teman, di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, ada loh satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ada yang tahu tidak malam apa itu? Iya, betul sekali teman-teman. Anak-anak Mentari Arido hebat-hebat dan juga keren-keren. Malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar selain lebih baik daripada 1000 bulan, pada malam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang memiliki banyak keutamaan dan keistimewaan dibandingkan dengan malam-malam yang lain. Ini seperti yang Allah jelaskan atau firmankan dalam surah Al-Qadar. Dan Pak Guru yakin anak-anak Mentari Arido tentu sudah bisa menghafal surah Al-Qadar. Kita baca ayat dan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan tahukah kamu apa itu malam kemuliaan? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh atau malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam itu keselamatan atau kesejahteraan hingga terbit fajar. Nah, teman-teman, dari surat Al-Qadar yang kita baca tadi, maka menjelaskan bahwa malam Lailatul Qadar memiliki beberapa keistimewaan atau keutamaan. Yang pertama, pada malam itu Allah telah menurunkan Al-Quran. Kemudian keistimewaan yang kedua adalah malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya adalah seseorang jika beribadah pada malam itu, maka pahalanya lebih baik daripada dia beribadah selama 1000 bulan. Masya Allah. Kemudian keistimewaan yang ketiga adalah pada malam itu turun para malaikat dan juga malaikat Jibril ke bumi. Sehingga pada malam itu keselamatan atau kesejahteraan dan keberkahan melingkupi permukaan bumi hingga terbit fajar.
Nah, teman-teman, itulah keutamaan dan keistimewaan malam Lailatul Qadar. Teman-teman, setelah kita mengetahui keutamaan malam Lailatul Qadar, maka pertanyaan berikutnya adalah kapan terjadi malam Lailatul Qadar? Allah Subhanahu wa taala merahasiakan kapan terjadi malam Lailatul Qadar. Namun, Nabi kita Nabi Muhammad SAW meminta kita untuk mencari malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Nabi SAW bersabda yang artinya, carilah malam Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Dan ditekankan lagi pada malam-malam ganjil di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Nabi SAW bersabda, carilah malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjil di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Teman-teman, bagaimana cara kita mendapatkan dan mengisi malam Lailatul Qadar? Kita sebagai umat muslim dianjurkan untuk bersemangat dan bersegera untuk beribadah kepada Allah dalam rangka mengisi malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara ibadah yang bisa kita kerjakan adalah yang pertama, menjaga sholat wajib, khususnya sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah. Nabi SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang sholat isya secara berjamaah, maka seolah-olah dia sholat setengah malam. Dan barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah, maka seolah-olah dia sholat semalam suntuk. Kemudian ibadah yang kedua adalah kita melakukan sholat tarawih bersama imam sampai selesai. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang sholat malam bersama imam sampai selesai, maka dicatatkan baginya pahala sholat malam semalam suntuk. Yang ketiga, ibadah yang kita kerjakan adalah membaca Al-Quran. Jadi kita perbanyak membaca Al-Quran. Usahakan minimal 100 ayat. Mengapa? Karena Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran 100 ayat dalam satu malam, maka dicatatkan baginya pahala ibadah semalam suntuk. Kemudian yang keempat adalah kita berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan hambanya adalah di tengah malam terakhir. Maka barang siapa yang mampu untuk berzikir kepada Allah di waktu tersebut, maka kerjakanlah. Jadi kita berusaha berzikir kepada Allah di malam Lailatul Qadar. Kemudian yang kelima adalah kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, yaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya, ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun, menyukai ampunan, maka ampunilah aku. Jadi kita ulang-ulang doa ini pada malam-malam 10 malam terakhir bulan Ramadan. Demikianlah yang dapat Pak Guru Iksan sampaikan. Semoga Allah memberikan kepada kita semua taufik agar kita bisa bersemangat dan bersegera dalam mengisi Ramadan ini dengan beribadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama pada malam-malam di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Billahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.